waktu itu emang tertulis lah kok kayaknya ini di Jawa Tengah ya khususnya Jawa Tengah sama Jogja mungkin ya belum ada gitu mas. Akhirnya bikin, wes sisuk bikin gitu kan, nah pas habis bikin masih panas mas, masih inget bikin pertama kan ya seadanya lah ya mas ya, bikin R&D dimakan, wah kok enak gitu kan, masih enak secara look, secara porsi, secara pembuatan juga nggak cukup susah gitu kan. Nah ketika ini enak, aku mikir oh ini bisa nih di scale up gitu kan dengan model bisnis yang digarap dengan baik kayak gitu mas. Akhirnya digas lah waktu itu gitu. Mas ini apa aja nih mas yang dietalase nih mas? Ini ada timun, ini terus? ada lettuce atau selada lah bahasanya gitu. Nah, Di sini ada jagung, makaroni. Mas ini yang atas apa aja mas bagiannya mas? Di sini ini beef, Oke. ya. Ini ada sosis. Sini ada chicken, ayam. Ya. Jadi 3 macam ya. 3 macam. Awal buka itu di Outlet Peburan mas, itu sekitar awal akhir Mei. Hari pertama apa? Laku berapa mas? Di angka 90-an 100 nyampe mas, karena itu stok awal kan kita nggak expect bakal segitu sold out gitu kan. 10 sampai 100. Bisnis ya itu mungkin cuma dalam 2-3 jam mas, karena buka jam 3 kan, jam 5-an tuh udah habis kayak gitu. Dan ya dan emang kita hari pertama hari opening kan kita nggak stok banyak kayak gitu kan. Waktu itu emang belum ada gudang, lagi direnovasi mas. Dan emang nggak tahu bakalan seramai itu gitu. Ya gitu mas. Harganya berapa mas? Kalau harga kita mulai dari 8.000-an mas. 8.000-an. Ya 8.000-an. Paling murah. Paling murah itu mas. Kalau paling mahal berapa? Paling mahal sekarang beef itu 14.000. 14 Ya. Rasa gengsi memulai usaha itu mas? Ya kenapa sih gengsi itu? Pertama kita nggak merugikan orang lain gitu, malah kita berusaha untuk mandiri gitu kan, dan lebih-lebih alhamdulillah bisa mempekerjakan orang lain gitu kan, bermanfaat buat sekitar lah terutama. Ini apa dulu nih mas? Ini kita kasih kulit dulu 4. Ya. Harus selalu 4 ya mas? Iya, karena kan biar pas gitu kalau 4. Misalnya kalau 3 kan ada yang kekecilan juga. Terus kita kasih sayurnya, lettuce-nya. Iya. Secukupnya aja ya, baru kita kasih makaroninya. Iya. Terus baru jagung. Ya, jagung manisnya. Sausnya, saus tomatnya dulu. Ya, baru pedas. Sama mayonesnya. Baru kita kasih dagingnya. Ini yang apa? Ini yang beef. Beef ya? Ya, ini yang beef. Kalau habis dikasih beef, ya? dia dikasih 2 kali double, baru dilipat. Kalau sekarang udah berapa jam? Ini alhamdulillah udah 8 ini mas, besok mau grand opening hari Rabu besok ini. Terus kemudian apa mas yang membuat begitu semangatnya untuk buka cabang berikutnya, cabang berikutnya seperti itu? Kita cuman pengen pusing mas, pengen pusing dalam artian gimana sih caranya ngelola punya puluhan cabang, atau mungkin bahkan misalnya nanti dikasih kesempatan ratusan cabang kayak gitu. Pengen ngerasain itu aja sih mas gitu. Jadi maksudnya adalah kita tertantang buat itu, yang pertama untuk meningkatkan skill gitu, yang kedua untuk bermanfaat ke orang lain kan, kita menyediakan lapangan pekerjaan juga, kita juga berbagi dengan teman-teman yang pengen untuk memulai usaha tapi bingung nih. Nah kita udah siapin sistemnya. Ini kalau goreng ini berapa menit mas? Sebentar biasanya, tergantung kan minyaknya kok udah panas emang sebentar. Karena kan kita nggak terlalu nggak terlalu matang karena cuman masak kulitnya aja. Ya. Karena beefnya udah matang. Nah, beefnya udah matang. Dulu modal awal berapa mas usaha ini? Kalau dulu sih di Lumpia Burger ini awal di 10 juta sih mas, 10 juta. yaitu untuk gerobak, marketing dan lain sebagainya kayak gitu.
Nah itu balik modalnya berapa bulan mas? Kalau di awal kan waktu itu kita buka sendiri ya mas ya. Dan memang sekarang konsepnya di franchise gitu. Waktu di awal animonya meledak mungkin hampir 2 bulanan mas, sekitar 2 bulan gitu. Cepat ya balik modalnya ya? Ya waktu itu mungkin emang kalau dianalisis momennya emang pas sih mas. Terus juga ya yang paling penting sih doa kedua orang tua sih mas, yang menurut kami cukup sangat membantu lah. Itu pas kita nggak tahu kan, itu pas yang ya tangan-tangan itulah, tangan-tangan nggak kelihatan lah mas, yang bantu perjalanan teman-teman lah. Berarti ini 2 bulan balik modal, 4 bulan punya 8 cabang ya mas ya? Ya alhamdulillah mas, 4 bulan ini. Nyangka nggak sih mas sampai sebesar ini? Kalau nyangka sih, kalau dibilang nyangka mungkin enggak ya mas ya. Tapi tujuan dari awal kan kita Pengennya seperti ya itu. sebisa mungkin untuk dimaksimalkan lah kayak gitu. Karena ya itu tadi mas, kita alhamdulillah lah masih ada orang tua, masih ada yang doain gitu. Kita juga alhamdulillah dikasih ilmu untuk bisa kuliah. Nah itu coba kita syukuri dengan diimplementasikan sih mas. Yuk diseriusin beneran, ditekuni gitu kan. Toh orang Jawa kan bilang yang tekun pasti tekan gitu mas. Apa? Iya. Mau yang mana? Ada yang salad, sosis, chicken sama beef. Salad? Itu kalau salad Salad sayuran aja. Iya. ada yang Beef 1. Bentar ya. Sekarang mas rata-rata omset berapa berarti? Kalau omset sih alhamdulillah di 1,5 sampai 2 sih mas. Itu satu, Iya, itu untuk satu cabang aja ya gitu? iya per hari mas. Berarti omset segitu tinggal dikalikan aja 8 cabang gitu mas ya? Ya mungkin rata-rata segitu loh mas. Tapi yang cabang paling rame itu sampai berapa mas? Satu cabang? Kalau di sekarang sih yang paling rame karena udah 8 ya mas ya. Iya. Alhamdulillah masih tetap di pelaburan mas. Berarti di Perubuhan ini cabang yang pertama. Ya pertama. Ini perharinya rata-rata berapa mas? Kalau yang itu sih mas ya, yang waktu itu pernah di 1,5 sampai 2 gitu. Mas sendiri kalau prinsip hidupnya gimana mas? Kalau saya sih yang penting namanya kita berusaha ya mas, minimal kita nggak merugikan orang lain lah kayak gitu. Jadi kita fokus ke diri kita dulu, apa yang bisa selalu kita perbarui, selalu kita benahi. Karena kan namanya manusia kan nggak pernah lepas dari kesalahan kan mas. Jadi emang setiap hari kita evaluasi apa sih yang salah. Kuncinya sih hindari kemalasan itu sih mas. Ya gitu. Musuh paling berat kan diri sendiri mas. Ngalahin diri sendiri itu memang paling susah. Entah itu dari kemalasan, entah itu dari kita selalu kadang wah istirahat sih, wah capek kayak gitu. Itu kadang menghambat kita sendiri kayak gitu. Karena sedekah yang pertama itu kan buat keluarga mas. Apapun itulah, entah itu mungkin alhamdulillah masih ada bapak sama ibu, masih ada kakak, adik, ponakan-ponakan. Itu sih mas yang terpenting. Karena kan itu kadang faktor-faktor yang bikin kita terlena juga gitu loh. Kadang kan semakin kita banyak uang, padahal di situ kita diuji mas. Kalau di tahap sekarang sih mas ya, impiannya misalnya udah bisa membahagiakan orang tua sih, itu udah pencapaian tertinggi sih mas. Karena kan yang kadang kita nggak bisa balas kan jasa orang tua pas kita kecil gitu kan. Itu tuh menurut saya udah pencapaian tertinggi mas. Masalah kita nanti diberi kelebihan apa, dapat posisi apa, menurut saya itu bonus. Dan ya itu juga sebuah hasil lah dari proses-proses yang kita jalanin lah. Menurut saya pribadi nggak ada waktu terlambat untuk memulai sesuatu atau memperbaiki sesuatu gitu loh. Selalu ada fase jatuh dan selalu ada pilihan untuk bangkit gitu. Tinggal kita mau berdiam diri atau kita mau memilih kebangkitan itu untuk menciptakan sejarah-sejarah baru buat diri kita sendiri gitu.